Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di Islam itu Indah seperti biasa di pagi hari ini yang luar biasa kita ketemu dengan guru-guru kita akan belajar bersama-sama. Yang Masya Allah udah ada Ustadz Maulana. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah semangat di tahun ya? baru Hijriah. Masya Allah. Kita bukan menyambut apa kemarin, masih awal-awal nih. Bukan merayakan. Memperingati tapi ya. memperingati. Masya Allah, masih semangat nih. Habib Usman apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Ustadz Syam gimana nih, sehat ya? Alhamdulillah. Semangat nih bagi-bagi ilmunya buat jamaah ya. Oh iya dong, kita udah nyaru sama layar. Iya, Masya Allah. Gini kan. Pasti kita akan membahas sesuatu yang menarik. Nah jamaah, ternyata memang kita semuanya adalah anak dari seorang ibu gitu ya. Perjuangan ibu tuh memang gak bisa digantikan oleh siapapun. Walaupun seperti itu ada beberapa yang memang kurang beruntung. Nah ini dia nih, sosok ayah yang harus bisa menggantikan posisi ibunya. Meskipun berat tapi harus serba bisa. Karena memang kondisi yang tidak bisa memilih gitu ya. Nah makanya insya Allah kita akan bahas tema kita yang sangat luar biasa. Temanya adalah tenang nak. Masih ada ayah di sini. Aduh, Masya Allah luar biasa. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Aduh, sedih banget. Maksudnya kayak kasihan, kasihan gitu. Kayak nggak tega anak sekecil itu gitu lihat teman-temannya. Karena relate gitu. Baik jamaah, kita lanjutkan. Dan jangan nangis. Sedih, Bib. Habib Usman. Ini mungkin supaya menguatkan juga ayah-ayah yang menjadi single parent, terus anak-anak juga yang memang mau nggak mau gitu ya harus hidup sendiri gitu dengan ayahnya gitu. Adakah dalam Islam kisah perjuangan seorang ayah yang membesarkan anaknya seorang diri seperti di zaman para sahabat gitu? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya, afwan Kang Mikdad, afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدين صلى الله عليه وسلم وصحابه وزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk istrinya, suaminya, anak-anaknya, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengingat daripada kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Hurairah itu adalah seorang duda yang anaknya berusia 3 tahun. Yang dimana Abu Hurairah itu menduda dan mempunyai istri yang bakalan cantik jelita. Asma binti Umamah, Masya Allah subhanallah, beliau single parent yang luar biasa dahsyat. Dan juga Rasulullah SAW pernah merasakan single parent. Dengan usia kurang lebih 1 tahun Rasulullah single parent. Waktu Siti Khadijah meninggal dunia, bahwasanya Rasulullah SAW yang dikatakan tahun duka cita, sedihnya dahsyat. Pamannya meninggal, Siti Khadijah meninggal. Dan Rasulullah sangat dalam kesedihannya merawat anak-anaknya. Anak-anaknya siapa? Anak-anaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang dimana Rasulullah SAW mengurusnya dengan sendiri. Sahabat kebingungan, ayo Rasulullah dijodohin. Udah nikahin aja Rasulullah dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Bahwasanya apa? Bahwasanya di sini adalah perjuangan orang tua yang dimana mendidik anaknya dengan cara apapun atau bagaimanapun. Agar apa? Agar anak tersebut bisa survive. Agar anak tersebut mengerti dan memahami bahwasanya ini adalah kehidupan yang harus dijalankan. Ada prosesnya. Ada pembelajarannya. Dan juga perjuangan itu tidak gampang, gak mudah. Dan waktu itu dalam keadaan single juga.
Ya kan pernah pernah mengalaminya. juga ya, Bib. Nah, Ayo sini yuk. ini jelas nih. Ini pengalaman. Ya, Pengalaman terus, pribadi. ya. Gitu banget sih ketika saya, dengerin. ketika Iya, saya iya. ngajar, ya kan? Iya. Ketika saya ngajar, Ya. aneh juga duduk deh. Oh, iya, iya. Jangan dong Bib. Ketinggian ya Bib. Ketika saya ngajar itu, Iya. saya bawa anak saya. Ya kan? Oh, jadi saya bawa Habib anak saya. berapa lama Allah. single parent? Ya kurang lebih lumayan, ya kan? Ya. Bawa anak saya ngajar, bawa anak. Waktu Wih. itu sajid yang saya bawa. Kan saya tiga bawa kan? ke sini. Tiga. Iya. Iya. Waktu itu saya bawa sajid karena dia selalu minta ikut kemanapun saya pergi. Ngajar Allah. saya ikut. Oh. Saya meeting sama siapa ngikut. Saya lagi ada urusan ini ngikut. Kemanapun sampai ada salah satu bilang, ini anaknya dibawa terus. Ya kan suatu saat dia main ke tempat saya. Ya kan salah satu orang, ya kan dia main ke tempat saya. Dia bilang, kok gak ada orangnya? Ya kan? Habib di rumah sendirian. Enggak sendirian sama anak. Oh ya akhir Masya Allah. Dibawa kemanapun pergi. Bener-bener Oke. dibawa. Ngajar dibawa. Yang berat apa? Meeting dibawa. Bib? Yang berat apa? Yang berat yang dirasakan adalah menjadi seorang ayah dan juga menjadi seorang ibu pada waktu Ya, itu. betul. Solusinya Iya. gimana, Bi? Solusinya adalah mengikuti aja. Qadarullah, mengikuti Qadarullah. takdir Allah Subhanahu wa Mengikuti taala takdir Allah. dengan menjalankan situasinya. Jadi nggak usah disedihin, nggak usah dipikirin, Iya. nggak usah pusing karena apa? Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Semua dengan izin Allah Itu yang Subhanahu wa menguatkan taala. Nabi. Itu kuat karena apa? Allah sudah berkehendak dengan kehendaknya. Kan itu kita paham nih. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan memberikan beban kecuali dengan kesanggupannya. Ya Terus Allah. Habib bisa move on, punya Kepo istri banget lagi. Kemudian siapa yang minta ke dari 3 anak itu? Cekidot setelah yang satu ini. Ya. Ditahan dulu. Kayaknya kepo banget Ditahan ya, Bib. dulu. Ustadz Maulana udah kepo aja nih. Gak lagi nyari solusi. Iya, biar bisa belajar dari kisahnya Habib. Masya Allah. Ah, iya benar Ustadz Maulana sekarang sendirian. Nah, 3 tahun. ada tips nggak Bib? Berapa tahun, Gimana Ustadz? Bib? Habib tipsnya Apa dong. yang Ustadz Maulana rasakan? Nanti aja Habib, aku mau tosi. Ya udah, pas banget nih kita ke Ustadz Maulana deh kalau gitu. Habib terima kasih penjelasannya ya, Masya Allah. Ustadz Maulana ini sebagai seorang ayah gitu yang single Ya. parent ya, mohon maaf nih sekarang. Ini tema gue banget. Relate banget ya. Nah ini gimana nih? Rasanya pasti kan agak susah ya maksudnya ngurus anak gitu. Karena saya aja baru satu ya Allah dibantuin istri aja masih ngerasa ya Allah gitu ya overwhelmed. Maksudnya agak susah. Ustadz Maulana Masya Allah gimana nih? Gimana cara meredam emosi bahkan kan laki-laki tuh pasti punya ego gitu ya. Harus menjaga anak seorang diri. Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Izin Nabi dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah tabarakallah. Tanggal hari ini udah bulan Agustus. Berarti Ummi Nora sudah 3 tahun. Masya Allah, Ya 7 Allah. bulan. 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. Berarti saya single parents. Sudah. Sebagai sosok laki-laki mendidik anak sendiri, membesarkan anak sendiri selama 3 tahun. Wah, Masya Allah. Sebenarnya ada yang harus saya sampaikan. Bagaimana menekan emosi ketika kita menjaga anak seorang diri. Yang pertama, kenali posisi, kenali keadaan. Bahwa begini keadaannya. Makanya posisi almarhumah sudah tidak ada, tapi kita tetap mengenalkan. Makanya ketika almarhumah meninggal, langsung saya buat buku. Di hari ke-7-nya, lalu di hari ke-40 buku yang kedua. Kenapa? Supaya anak-anak saya mengenal kisah ibunya. Kemarin anak-anak pada kumpul. Abah ceritain dong kisahnya mama. Apa saya bilang? Gampang, baca buku kedua. Ya Allah disuruh baca. Karena buku yang pertama buku tentang saya. Buku kedua tentang Ummi Nora. Jadi aman. Jadi itu, kenalkan kepada mereka, anak-anak kita. Yang kedua, harusnya ubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu positif. Betul, ibunya tidak ada. Ibunya sudah meninggal. Tapi ketahuilah, hai anak-anakku, atas apapun yang kejadian menimpa kita, pasti ada hikmahnya. Buktinya, Nabi meninggal ayahnya supaya Nabi tidak punya dosa dengan ayah. Nabi meninggal ibunya supaya Nabi tidak punya dosa sama ibunya. Maka anak-anak saya waktu ibunya meninggal umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Maka tadi video tayangan tadi Pak, tadi yang awal aku udah nonton juga. Iya,
Anakku aja gimana ceritanya? Meninggal ibunya ketika umur 3 tahun. Pergi sekolah. Kan diubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Berarti anak-anak saya tidak punya dosa dengan ibu. Ada nggak dosanya anakku kepada ibunya? Tidak ada, karena ibunya udah meninggal kan. Jadi ubah sesuatu yang negatif menjadi ke arah yang positif. Lalu sampaikan, tenangkan, jangan kita panik. Maka kita tidak boleh menangis di depan anak-anak. Tidak boleh mengeluh di depan anak. Tidak bisa. Jangan pernah mengeluh di hadapan anak. Karena kenapa? Kita mungkin tegar, tapi anak belum tentu bisa menerima. Maka mengelola emosi dengan cara apa? Perbaiki diri dulu, baru menenangkan yang lain. Ibarat kalau kita naik pesawat, ada pramugari biasa memperagakan itu masalah safety. Pak, kalau terjadi apalagi tekanan udara, maka pakailah dulu alat bantu, Masalah oksigen. Ya, Iya. oksigen, baru bantu yang lain. Artinya diri dulu yang dikelola. Ampusakum, dirimu dulu yang dikelola. Iya. Kemudian barulah minta ahlinya. Siapa ahlinya? Makanya waktu Ibu Minora meninggal, saya langsung membentuk 7 menteri. Oh, maksudnya gimana? 7 menteri. 7 menteri. Menteri kesehatan, mertua perempuan saya, menteri agama, mertua perempuan saya, mertua laki-laki saya, menteri dalam negeri, mohon maaf, ipar saya yang cowok, menteri luar negeri, ipar saya yang satu lagi, menteri yang pendidikan, ipar saya yang berikutnya perempuan, menteri keuangan, ipar saya yang satu lagi, menteri keamanan, tak ada ipar saya. Masya Allah. Jadi 7 menteri saya bikin. Kalau mantrinya ada gak? Mantrinya belum. Baru menteri. Jadi langsung membentuk 7 menteri. Masya Kemudian Allah. anak-anak diboyong ke Jakarta, 1 Iya. tahun kemudian boyong ke Allah. Jakarta, saya membentuk 4 lagi menteri. Waduh, Karena Masya sudah Allah. dalam pengawasan saya. Dan saya pasang CCTV. Oh. Di handphone saya bisa lihat Bisa apa yang lihat. dilakukan anak-anak. Wah, Kalau canggih. menyentuh nih perasaan Ustadz nih. Hmm. Pengen gak menyarikan Umi yang baru? Wah, ini Begini, pertanyaannya sensitif. istri saya itu tidak bisa tergantikan sampai Masya kapanpun. Allah. Itu adalah Tidak akan bisa tergantikan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Melanjutkan, bukan menggantikan kalimat yang sangat Itu- baik dan sangat itu- bijak. Masya Allah. Itu kalimatnya Rasulullah SAW. Waduh, Masya Setiap Allah. Rasulullah jalan, Iya. duduk, selalu ingat Siti Khadijah. Allah. Ya kan? Sahabat Itulah saya. membujuk, termasuk saya juga Iya. membujuk Ustadz Maulana. Iya. Agar ada Aisyah-Aisyah yang lain Iya. atau sauda-sauda yang lain. Iya, insya Allah tidak tergantikan, tapi bisa Tapi jadi ada yang melanjutkan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran kita semua. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam. Ya, siap. Ustadz Syam, Afan izin bertanya. Ini kita membicarakan soal sosok ayah yang menggantikan sosok ibu juga menjadi single parent gitu ya. Nah dari hal yang sudah dilakukan, pengorbanan seorang ayah gitu. Ada gak sih balasannya dari Allah? Apakah ayah yang menjadi single parent yang mengurus anak sekaligus menjadi ibu juga akan mendapatkan pahala atau bagaimana, mohon penjelasannya nih. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami Mari, Ustaz. Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka setiap yang kita lakukan kalau niatnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara mereka dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka jannah, bagi mereka surga, dan mereka tidak akan sedikit pun dikurangi daripada amal kebaikannya. Artinya pahalanya bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentang hari ini yang kita bahas adalah seorang bapak, seorang laki-laki, seorang ayah yang menjadi sekaligus seorang ibu bagi anaknya, merawatnya, yang biasanya menjadi tugas seorang ibu ternyata ayahnya yang melakukannya. Yang biasanya menjadi tugas seorang ibunda atau seorang mama, maka papanya yang melakukannya. Apakah pahalanya menjadi double?
Subhanallah, ternyata baginda Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang merawat 2 anak perempuannya ataupun 3 anak perempuannya, lalu ia akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Subhanallah, ini tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW adalah seorang laki-laki. Maka ketika seorang laki-laki yang pada umumnya sibuk di luar rumah, justru hari ini kita bahas ada seorang laki-laki yang walaupun sibuk luar rumah, ia tidak lupa untuk mendidik anak-anaknya, membesarkan anaknya. Maka anak tersebut bisa menjadi tameng bagi orang tuanya, wabil khusus ayahnya dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan, sedekahmu untuk fakir miskin, sedekahmu untuk kebaikan, engkau salurkan ke masjid, dan sedekahmu terhadap keluargamu, maka pahala sedekahmu terhadap keluargamu itu jauh lebih besar dan berlipat ganda pahalanya. Maksudnya ada mungkin seorang ayah kalau selama ini waktunya ia prioritaskan terhadap di luar rumah untuk mencari nafkah, untuk bersosialisasi terhadap masyarakat. Tapi karena satu dan lain hal ternyata ia harus berada di rumahnya untuk membesarkan anak-anaknya. Sehingga ia lebih banyak waktunya terhadap anak-anaknya, maka terhitung sedekah dan itu pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak lagi daripada riwayat-riwayat baginda Nabi SAW mengingatkan para orang tua untuk memprioritaskan keluarganya, sehingga kalau kita melihat apakah pahalanya double, tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda pahalanya selama diniatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aduh, Masya Allah, setelah dengar tausiah dari Ustadz Maulana, dari Habib, ternyata mengurus anak, mendidik anak itu tanpa seorang ibu atau seorang istri itu berat banget ya. Aduh. Emang kayaknya. istri ente kemana, Kang? Aduh. Bukan gitu, Beb. Kan belajar dari Habib, belajar dari guru-guru di sini. Kita itu harus menjadi suami yang baik, kita harus kasih me time buat istri kita. Misalnya dia pengen waktunya jalan sama teman-temannya gitu. Nah, makanya itu emang gak mudah. Apalagi seorang yang ayah single parent. Nah, itu dia, Beb. Kalau kita bahas sekarang, Bahas. nanti aja deh. Kenapa, Beb? Kasihan udah nungguin tuh. Oh Yang iya, mau ada yang mau lewat. Ya udah deh kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.